Is it Hai good? Dokter Jemi. Halo Jess, Baru sampai rumah, Dok. baru banget, baru banget. Sorry teman-teman, ini jamnya buka puasa kita malah ngobrol-ngobrol ya. Iya. Udah minum, Dok, habis sampai rumah. Sudah, langsung ngemil dulu karena kalau enggak belum makan dari pagi kan ya. Iya. Banyak Gimana pasien, kok? Dok, hari ini. Banyak banget. Mungkin karena kemarin libur dan akan libur jadi numpuk semua. Bahkan ada yang tidak terlayani dalam tanda kutip karena durasi udah habis. Iya, Maaf ya yang tadi mau tidak terlayani. dokter mungkin mau ini perkenalan dulu dikit, mungkin followers aku ada yang belum kenal. Oke, halo perkenalkan nama saya Dokter Jimmy. Saya kayaknya dokter beneran. Boleh dicek kalau kayaknya bukan dokter beneran. Ada kan tempat cek dokter ya? Yes, daripada nanti saya ngaku-ngaku dokter padahal bukan gitu kayak nggak jadi deh. Ini dokter terkenal nih, dokter selebgram. Nggak terkenal. Tangga saya aja nggak tahu saya siapa. Soalnya rumah sebelah kosong. Nggak ada Iya, jadinya. iya dong. Mungkin aku perkenalan diri juga ya, Dok ya. Nama aku Jesslyn, aku double degree student di Jakarta, dari salah dua kampus. Nggak aku sebut ya dok kampusnya, karena nggak disponsorin kita. Nggak, kalau disponsorin boleh. Kalau ada endorse Oke, kampusnya silakan siap. sebut. Oke, siap. Nanti saya ajak endorse kampusnya ya. Ya. Oke, aku mau sapa teman-teman dulu dari followers saya Dokter Jimmy. Halo semua, salam kenal. Halo. Eh, Mungkin sebelum mulai live kita disclaimer dulu ya dok ya. Ada satu disclaimer yang penting, kalau live ini apapun yang kalian dengar, mungkin ada simptom-simptom yang kalian dengar, jangan dianggap sebagai self-diagnose. Betul ya dok ya? Betul, nggak boleh. Nggak boleh jadi self-diagnose. Jadi mending langsung ke dokter Jamie aja. Ini nomor di Pasiennya bawah nambah ini. lagi. Oh, boleh dok, diketik dok. Abis itu nanti Nggak ada banyak sih banget. sebenarnya. Nggak ada. Jangan. Nanti banyak banget yang minta. Oke, dokter, setelah dinobatkan menjadi dokter ganteng di salah satu portal news Indonesia, apa yang berubah dari hidup dokter Jamie? Nggak ada. Nggak ada. Bener dok, ada dok. Nggak ada. Apa ya? Oh, ada. Sekarang jadi Ada sering pasti dok. sering diledekin sama istri, sama teman-teman. Cie, Mm-mm. dokter ganteng gitu. Jadi bahan bulian malah. Banyak-banyak endorse dok. Endorse gimana ya? Itu soalnya manajer saya kan ya Mm-mm. yang screening. Jadi kalau dia ACC berarti ACC, kalau enggak ya enggak. Saya jarang-jarang ikut ikut nongol gitu. Oh Enggak. berarti ini dokter Jamie udah calon artis nih, udah ada manajernya, udah artis nih malah. Ini rahasia manajer saya, adik saya sendiri ngasih dia kerjaan daripada dia bengong. Oh gitu. Dok, katanya rahasia, tapi ini yang nonton 115 orang gimana? Oh iya ya, nggak jadi deh. Itu bukan adik saya, Kebongkar ya dok ya. kebongkar. Oke, teman-teman live kali ini kita mungkin tujuannya ada campaign salam sadar ya dok ya. Bawain campaign Mm-mm. dulu lagi ya mungkin ya buat teman-teman buat tahu lagi. Nah terus bagi yang belum tahu mungkin dari followersnya dokter Jimmy tadi dokter Jimmy belum sempat share mungkin pasiennya banyak. Hari ini kita akan bahas BDSM, tapi bukan real BDSM. Uh, Wah, kita hari ini akan bahas bonding with depression and stress in mind. Gitu, teman-teman. Jadi, stres dan depresi itu gimana harusnya? Apakah harus dihindari atau enggak? Nanti kita ngobrol-ngobrol sama dokter Jimmy. Oke, eh, mungkin ada yang pengen disampaikan dulu dok sebelum live kita mulai? hmm, boleh dibuat catatannya Mm-mm. karena nanti ini panjang ya. Jadi buat Ya, catatan, kalau mau share setelah catatannya lengkap, boleh difoto terus di-share. Jangan separuh terus di-share ya, bahaya karena ini nanti akan berkelanjutan. Kalau nggak yakin, mending nanti kan disimpan kan ya Jess ya? iya nanti aku IG simpan. Live. Bisa nonton dulu sampai selesai, baru kita share. Karena nyebarin info yang separuh di sini nanti cukup beresiko. Iya, Nontonnya sampai betul. habis. Iya. Jadi harus nonton sampai habis. Nanti untuk topik The Real BDSM-nya disimpan ya dok buat kita ya? Next project ya? Next Mm-mm. project ya. Ntar kita WA ya. Iya, Padahal nomormu oke, belum aku siap. simpan. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa aja dok asal. Nggak lupa kok. Tadi, oh iya belum disimpan. Oke, kita langsung mulai aja nih kayaknya. Iya, nanti aku jadiin IGTV ya teman-teman. Kita langsung mulai aja ya dok ya. Mulai dari paling yang dasar dulu deh. Hal yang paling simpen itu mungkin soal stres ya dok ya. Dokter Jimmy kita mulai dari stres.
di kehidupan setiap orang itu ada. Sebenarnya konsep stres itu kayak gimana sih? Mungkin teman-teman banyak yang salah kaprah ya dok ya. Misalnya ada kesalahan ngomong dikit atau kesalahan post dikit, kayak yang kemarin sempat heboh itu, aku nggak sebut ya. Mungkin ada yang bilang, nih anak kenapa sih stres ya? Nih orang kenapa sih stres ya? Gitu. Kayaknya kok enak banget gampang ngejudge banget orang stres itu sebenarnya. Jadi Yes, stres yes. itu sebenarnya apa sih? Gitu. Stres itu respon fisik dan psikologis terhadap Mm-mm. adanya stresor, teman-teman. Jadi ada stresor, ada pencetus, ada masalah, ada pelajaran sulit, ada peristiwa kehidupan sulit, ada mertua sulit, atau Waduh. ada apapun, ada pacar sulit. Itu mencetuskan reaksi fisik, reaksi tubuh, Mm-mm. dan reaksi psikologis. Itu yang kita sebut sebagai stres. Jadi kalau kita bilang, oh itu orang stres tuh di jalan, atau apa sih selebgram atau youtuber kok kayak gitu-gitu terus, stres tuh itu istilah yang nggak tepat ya. Stres tuh respon sesaat yang Mm-mm. muncul di tubuh dan di perasaan dan di pikiran ketika ada stresor. Kalau nggak ada pencetusnya, Mm-mm. ya bukan stres. Ya pencetus stres itu perlu muncul terhadap adanya pencetus. Pencetus tuh nggak harus real sih. Bisa aja Mm-mm. pencetusnya kita mikirin besok makan apa ya, terus kita Mm-mm. deg-degan. Nah itu stres. Atau kita mengkhawatirkan, aduh mantan saya jangan-jangan udah punya pacar baru. Nah itu Waduh. stres. Itu Jadi tapi ada kalau pencetusnya, pikiran. Heeh. Jadi kalau patah hati itu masuknya kategori stres ya, Dok ya? Ya, kamu stres karena patah hati, begitu. Bukan aku depresi karena patah hati, enggak juga. Kan ada stresor, ada Mm-mm. respon psikologis dan fisiknya. Nah, itu stres. Ini ada yang minta temanya dipin ya. Oh ya, boleh ya. Aku ketikin bentar ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Biar yang nanyanya nggak kemana-mana ya. Mm-mm. Nah, ini. Depresi dan stres. Yes. Jadi sebenarnya stres itu harus kita hindari atau enggak sih, Dok? Ini pertanyaan yang Pertanyaannya. yang saya kode ini harus ditanyain kan ya, dan perlu Iya. dijawab. 4 years, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, Mm-mm. kita dicekoki oleh informasi bahwa stres yang berlebihan menurunkan daya tahan tubuh. Yes, Stres yang betul. berlebihan bikin kita cepat meninggal. Stres yang Iya. berlebihan bikin serangan jantung, stroke, dan lain Mm-mm. sebagainya. Four Mm-mm. years kita dicekokin sama itu, sehingga secara tidak sengaja, secara tidak sadar, kita punya asumsi bahwa stres adalah musuh. Dan Yes. untuk hidup sehat, kita nggak boleh stres. Itu kan asumsi Iya. dasarnya ya, asumsi dasar Iya, yang kita betul. percaya. Guess what? It's wrong. Oh, oh. It's wrong. Teman-teman, Jadi kalau itu ada salah. kerjaan stres nggak boleh dihindari ya, Dok ya? Nggak bisa dihindari. Ada penelitian menarik. Saya akan nulis ini di Twitter, tapi belum, karena nggak sempat melulu. Tapi saya janji saya akan nulis ini di Twitter beserta sumber-sumber jurnalnya. Biar kredibel gitu ya. Oke. Ada penelitian menarik. Eh, jadi ribuan orang Amerika itu diregistri di data. Mana yang stresnya ringan, mana yang stresnya sedang, mana yang stresnya berat. Kemudian diikuti bertahun-tahun kemudian, mana yang lebih cepat mati. As simple as that. Hmm. Stres ringan, sedang, berat, diikutin, mana yang lebih cepat mati. Pada yang stres berat, memang dia 43% lebih cepat meninggal ketimbang yang stresnya sedang dan ringan. Betul. Dengan catatan, Dengan catatan. 43% ini adalah orang-orang yang percaya bahwa stres adalah musuh. Oh, oke. Untuk orang yang tidak percaya bahwa stres adalah musuh, untuk orang Mm-mm. yang bersahabat sama stres, untuk orang yang menganggap stres adalah respon fisik dan psikologis saja, Mm-mm. sebagai clue respon fisik dan psikologis, bahkan tingkat kematiannya lebih rendah daripada yang stresnya ringan. Oh, oke. Even Berarti. stres berat, kalau kita persepsikan dengan benar, Mm-mm. angka Mm-mm. kematiannya lebih rendah daripada stresnya ringan. Bukan stres musuh kita. Persepsi Oke. terhadap stres. Itu musuhnya. Hei, Bro Nago, Anda Halo, lebih baik Konago. siap-siap online bersama Aji, karena Anda akan dibandingkan dengan siapa?
artis Reza Artis ya, Rahadian. Reza Radian. Iya, tadi katanya udah mulai insecure nih Konago ini kan. Tapi itu malah dapat promosi di IG Live kita, Dok. Iya, nonton Nago nanti mau live bareng Andreas. Kok Andreas? Kok Andreas? Kangen sama Dokter Andreas nih Iya, kayaknya. gitu. Oke. Jadi musuh kita tuh bukan stres per se gitu, bukan cuma as a stress, tapi how we perceive, how we interact with stress. Nah itu yang lebih penting gitu. Gimananya nanti kita bahas belakangan mungkin ya. Iya, betul. Mm-mm. Berarti cara berpikir kita yang berbeda terhadap stres itu membuat tubuh kita juga responnya berbeda ya, Dok ya? Berbeda banget. Ada penelitian lain yang bukan yang itu, tapi penelitian lain yang menarik. Ketika kita stres dan menganggap stres sebagai musuh, itu memang pembuluh darah tuh menyempit. Nah, ini faktor utama serangan jantung, faktor utama stroke memang itu, pembuluh darah menyempit, lalu numpuklah itu lemak-lemak di sana. Tapi kalau kita mempersepsi stres sebagai peristiwa kehidupan, sebagai tanda tubuh saja, ini si pembuluh darah nggak ikut menyempit. Nggak ikut Dia menyempit. biasa aja. Ya stres, ya memang berdebar, ya memang kepala penuh, tapi welcome it. Dan sistem imun nggak terganggu di sana. Sistem imun nggak terganggu. Oke. Yang terganggu kalau kita memusuhi stres. Contoh memusuhi stres itu gini teman-teman. Aku tuh nggak boleh stres. Aduh gimana sih? Aku tuh harusnya tenang. Itu kamu memusuhi stres. Kalau kita nggak memusuhi stres tuh kayak gini. Waktu kelas 2 atau 3 SD, inget nggak kita lagi hitung-hitungan 3 kali 3 sama dengan 9. Stres loh itu. Iya, betul. Susah Harus banget. hafalin. Harus Heeh. hafalin lagi ya, Dok. 2 kali 2, 4. 2 kali 5. Aduh, pusing. Aduh, pusing banget. Gimana? Apalagi yang nggak bisa ngafalin ya, Dok ya? Iya. Ya, nilainya jelek. Aduh, Ya, jelek. nilai jelek diomelin lagi. Kalau nggak ada itu, ada nggak kamu hari ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita nggak bisa hitung-hitungan itu, kita nggak ada hari ini. So, apa yang dilakukan oleh dirimu pas kelas 3 SD, dia melakukan begini. Belajarlah. Bacalah. Susah? Iya baca. Nggak memusuhi. Aku harusnya tenang, aku harusnya rileks. Kita dulu waktu kecil nggak gitu loh. Nggak gitu. Biasa aja kan? Nggak gitu. Biasa Ya? aja. Nggak kenal Nggak. ya, Dok ya, namanya stres itu nggak kenal. Nggak kenal. Tapi sebenarnya kita stres. Tapi bukan dimusuhi, tapi dilampaui bersama-sama. Ayo belajar bareng. Ayo aku bisa. Buktinya, kamu bisa, kamu bertumbuh. Iya, betul. Nah, Dok, ini ada yang minta komentar dimatiin, kita matiin aja ya. matiin kayaknya ya, karena banyak. Nanti Iya. mungkin di menit-menit terakhir baru kita nyalain lagi nih. Oke, udah nih. Ini Nah, pada mau gitu. lihat mukanya Dokter Jimmy soalnya, katanya dokter ganteng Indonesia. Nah itu, kelihatannya Anda tertipu kan ya? Oke, lanjut Dok. Nah, konteksnya begitu. Kita tidak memusuhi stres, tapi menganggap stres sebagai peristiwa kehidupan, biasa aja. Ini tubuhmu sedang bereaksi. Ada penelitian lain yang juga menarik ini. Nah, penelitian ini bilang kayak gini. Mahasiswa dibagi menjadi 2 kelas. Oke. Kalau kan biasa penelitian kayak gitu, ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi. Nah, kelompok kontrol tuh orang dikasih soal ujian. Soal ujiannya gampang kok. Kayak gini teman-teman. 996 kurangin 7 berapa? Ayo berapa? 989 kan? Dok. Saya anak Dikurangin sempoa soalnya. Oh, anak sempoa. Nggak bisa, nggak Anak adil. sempoa. Dikurangin 7 lagi. Dikurangin 7 lagi. Itu kan akan membuat kita deg-degan, Yes. keringat mulai keluar, nafas mulai Betul. cepat. Nah, kemudian udah tuh diukur denyut jantung dan lain sebagainya, diukur kadar stresnya, diukur hormon stresnya dan lain sebagainya. Itu kelompok yang kontrol. Kelompok intervensi sama, hitungannya sama, cuma mereka dikasih tahu. Ngasih taunya sederhana. Nanti ketika menghadapi ujian, denyut jantungmu akan meningkat, nafasmu akan semakin cepat, keringatmu akan keluar, but it's okay. Itu Oke. nggak apa-apa. Itu adalah tubuhmu berespon terhadap stresor untuk menyiapkanmu menjadi lebih baik. Untuk menyiapkanmu menghadapi persoalan. Ketika kita punya persepsi itu, si anak-anak tadi yang dikasih tahu, kemampuan konsentrasinya lebih baik. Ya. Stresnya yang dirasakan tubuh lebih minimal. Dia lebih sehat dalam berinteraksi dengan stres. Apakah dia nggak stres? Dia stres. Denyut jantung tetap meningkat, laju pernafasan tetap menjadi lebih cepat, tapi dia cope, dia
apa cope itu ya, dia mampu menghadapi stres Mm-mm. dengan lebih sehat ketimbang yang menganggap stres tanda tanya ini apa. Karena kita Mm-mm. terlalu lama didoktrin stres itu musuh, apalagi sekarang kan Iya, ada betul. gerakan tuh, ayo cepat keluar rumah aja positive thinking. Kalau nggak positive thinking, sistem imun kita menurun. Wrong. Itu positive thinking bahaya itu ya, Dok ya. Enggak. Bahkan sistem imunmu tetap juga jelek kalau persepsimu terhadap stres seperti tadi. Kita Mm-mm. memusuhi stres, itu sistem imunnya nggak bagus. Sistem imun yang bagus kalau kita memahami stres itu respon fisikmu saja. Nggak masalah. Kalau kamu masih memusuhi stres, pada saat itu kita masih berada dalam eh, bayang-bayang persepsi keliru dan akhirnya mengganggu respon kita terhadap stres. Stres bukan musuhmu, bukan. Persepsimu terhadap stres itu musuhmu. Iya, Hati-hati. betul. Hati-hati. Nah, Dok, Mm-mm. berarti kan tadi kita udah ngomongin nih, berarti kita harus tahu, oh iya, stres itu memang seperti itu. Mungkin denyut jantung akan meningkat dan segala macam. Mm-mm. Nah, bonding with stress itu sendiri, gimana sih mungkin teman-teman pada penasaran juga gitu. Gimana caranya Mm-mm. kita berteman dengan stres itu? Nah, gimana caranya berteman sama stres? Gimana caranya temenan kita sama stres? Bocoran sedikit. Supaya kita bisa berteman secara sehat sama stres, persepsikan, anggaplah bahwa stres bukan musuh, tapi sebagai reaksi. Definisi awal tadi stres adalah reaksi tubuh dan reaksi psikologis akibat adanya stresor. Cuma itu. Anggaplah hanya cuma itu. Dia bukan musuhmu. Dia nggak berbahaya. Dia cuma respon. Eh, kayak kayak lampu, kalau kita nyalain ya dia nyala, Dia nyala. kalau enggak ya enggak, ya kalau ada listrik dia nyala, kalau enggak, Mm-mm. dia cuma respon aja. Kalau Mm-mm. justru bermasalah kalau nggak berespon, Iya, justru betul. masalah kalau ada stresor kita nggak stres. Iya, jadi Anda bodoh amat ya, Dok ya. jadi bodoh amat, jadi kamu nggak Jadi bisa bodoh ngitung, amat. sampai sekarang kamu nggak bisa ngitung 3 kali 3 sampai dengan 9 kalau kamu nggak stres. Ada kalkulator, Dok, katanya kalau anak sekarang. Iya sih, tapi 996 kurangin 7 lebih lama nanti ngerjainnya. Hati-hati, stres bukan musuh kita. Plus em, kita perlu sadar bahwa mengubah pola pikir itu tidak semudah itu, apalagi udah bertahun-tahun, belasan tahun atau mungkin Yes, puluhan betul. tahun kita Puluhan tahun. dicekoki informasi bahwa stres Mm-mm. itu jahat, stres itu Mm-mm. salah, kita harus ngurangin Mm-mm. stres. Enggak, kamu nggak bisa ngurangin stres, Mm-mm. nggak bisa. Gimana ngurangin stres coba? Keluar dari kuliah, Hmm. keluar dari Ya, kerjaan, kan ya nggak nggak dapat mungkin, gelar nanti, Dok. nggak Nggak bisa dapat bisa. kerja, nggak bisa. Nggak bisa. Tugas kita bukan ngurangin stres. Tugas kita mempersepsi stres secara benar. Yang bingung, dokternya pasti bohong. Tungguin tweet saya di Twitter. Saya tulis semua itu nanti. Literaturnya. Habis Gemes ini pada soalnya. habis ini pada bingung, ngurangin stres gimana ya? Nanti aku nonton aja biar kurangin stres. Tugasnya terbengkalai semua, Iya. Dok. Makin stres nanti. Makin stres, bener. Nggak bisa. Kamu nggak bisa ngurangin stres. Kita bisa Eh, kabur dari stres, tapi uh-uh. nggak mungkin kurang. Cuma kabur. Mm-mm. Dok, ini gimana? Biasanya kan teman-teman kan kalau kerjain tuh deket-deket deadline ya, Dok ya. Hamin satu. Hamin satu tuh makin stres loh, Dok, biasanya. Iya nggak? Betul nggak? Betul, betul. Betul ya, Hamin satu tuh makin stres ya. Jadi kita harus kerjain dari bisa nyicil ya, Dok ya. Eh, Kalau sehat, kalau kan kita punya 4 kuadran ya, Mm-mm. penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak. Mm-mm. Sebenarnya secara sehat adalah kalau bisa kita tidak mendorong sesuatu dalam kuadran penting dan mendesak. Kalau bisa itu dihindari. Mm-mm. Kalau boleh, kalau bisa kita ngatur waktu, buatlah kuadran kerjakan hal yang penting tapi tidak mendesak. Biar nggak Mm-mm. banyak-banyak jadi penting mendesak. Terus kalau ada hal yang tidak penting tapi mendesak, ya nggak usah dilakuin dulu. Contoh, eh, Nontonin drama Korea. ya nontonin IG ini padahal kamu masih ada aktivitas lain. Itu penting tapi tidak mendesak It, ya. itu penting Itu buat ilmu pengetahuan, Dok. tapi tidak mendesak. Ya nanti aja Mm-mm. nontonnya. Kalau tidak penting mendesak itu ya nonton drama Korea, main game. Main game penting sih Main buat game saya. penting juga sih, Dok. Penting juga, apa yang tidak penting ya? Kadang-kadang bisa ngurangin stres juga kalau udah mepet banget gitu. Mm-mm-mm. Ya itulah pokoknya kalau ada yang tidak penting mendesak nggak usah dilakuin. Tapi kalau yang penting tidak mendesak sebisa mungkin ini dikerjakan Mm-mm. supaya tidak jatuh kepada penting dan mendesak. Oke, saya bilang memang eh, persepsi terhadap stres lebih penting. Iya. Cuma kalau kita bisa ngurangin intensitas stres dari
stres yang mendadak ke stres Mm-mm. yang bisa diatur skalanya, ya itu lebih bijak aja sih daripada ya lucu aja kita masa eh, mendadak-mendadak terus ya nggak lucu, itu Iya, berarti ada yang salah. kayaknya kok kalau mendadak tuh adrenalinnya naik gitu ya dok ya biasanya. Mm-mm. Seru sih deg-degan sih ya, cuman masa hidupmu deg-degan terus kan kasihan juga. Capek. Capek ya, kurang-kurangin lah. Mm-mm. Dokter Jamie habis jadi tenar stres gak dok? Habis dari Habis jadi tenar stres gak dok? tenors, apa itu tenors? Tenar. Oh, Habis jadi tenar. viral stres gak dok? Stres. Percayalah viral itu nggak enak. Oh ini dari seorang dokter ya, viral itu nggak enak gitu. Nggak enak, itu stresor baru. Kita pikir kita butuh interaksi yang banyak di sosial media. Kita pikir kita Mm-mm. butuh jumlah K itu di sosial media Mm-mm. berapa K gitu. No, no, enggak. Kamu cuma butuh interaksi yang intimate dengan orang-orang yang Betul. kamu anggap penting. Yes, Nanti betul. menjelang meninggal kamu nggak akan nanya kok. Seandainya dulu followerku Followersku 200K, beribu-ribu K, ber-MM-an. gitu. Enggak. Kamu nggak Apakah akan nanya. mereka semua akan datang? Itu enggak. Kamu akan menyesal seandainya aku menghabiskan waktu lebih banyak bersama orang yang aku sayangi, Mm-mm. sama keluarga. Paling itu yang kamu sesali. Bukan followers. Nggak Jadi penting. nggak perlu beli-beli ya dok ya? Nggak perlu. Ngapain Nggak buang-buang perlu. duit? Nggak Nggak perlu. perlu. Kalau saya stresnya tungguin di ghosting sama dokter Jimmy sih soalnya. Ya, saya bales, terus berhari-hari nggak bales gitu ya. Hilang gitu. Itu stresnya hilang kalau dokter Jimmy udah bagus kayak gitu. Oke, dokter Jimmy, apakah stres yang berkepanjangan bisa menimbulkan depresi? Oke, ini pertanyaan menarik. Depresi itu kompleks. Stres menjadi pencetus iya, tapi tidak satu-satunya. Banyak faktor yang sangat berinteraksi di sana. Faktor genetics, misalnya, dia 50% berpengaruh untuk depresi. Terus faktor sosial, itu besar banget pengaruhnya. eh Orang yang sama-sama punya kecenderungan genetik, yang memiliki support system dengan yang tidak memiliki support system, itu jauh beda efeknya. Jadi faktor sosial di sini menjadi pemeran yang nggak kecil. Yang selanjutnya yang banyak orang highlight memang faktor psikologis, kemampuan seseorang menghadapi stresor, itu tadi stres, gaya berpikir, childhood experience, dan lain sebagainya, itu memang penting, cuman susah ya menganggap mana yang paling dominan karena semuanya sama-sama penting akhirnya. Yang pasti Dokter tahu 50. aja saya mau nanya yang mana paling dominan. Makanya saya jawab dulu, nggak ada yang dominan. 50%-nya genetics, yes. Tapi genetics kan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya kalau lingkungan nggak mengaktifasi gen tersebut nggak aktif. Ya dorman Oke. aja, ya stay dia aja gitu. Artinya harus ada interaksi kalau bahasa saya sih. Nah, ini yang baru disebut konspirasi semesta ini. Gen Konspirasi. berkonspirasi dengan lingkungan, berkonspirasi dengan sistem psikologis, berkonspirasi dengan keluargamu, dengan pola asuhmu, terus tiba-tiba sekarang kamu depresi. Itu Oke. konspirasi. Kompleks ya, kompleks ya. Kompleks. Kompleks. Oke, Dokter Jimmy, ini kan mungkin teman-teman penasaran ya di internet kita boleh sebut merek gak sih dok di sini? Boleh lah, boleh. Oke, Merek di internet kan ya, internet bukan endorse ya. bukan. Kita belum terima endorse dok. Nanti saya buka buat sponsor ya dok ya. Mana tahu banyak. Boleh. Saya anak sponsor soalnya dari dulu dok. Oke, misalnya kita udah punya gejala depresi nih dok nih. Di internet kan ada ya website-website tertentu yang mungkin kayak depression test kayak gitu. Terakhir itu saya buka dari Mental Health Amerika. Itu mereka ada depression test, ada anxiety test, pokoknya banyak deh dok di situ. Apakah hasilnya itu bisa akurat atau menjadi acuan kita gitu? Oh, ternyata selama ini aku udah punya depresi nih sampai oh ya udah aku ke psikiater atau psikolog gitu. Bisa nggak? Pertama asumsikan bisa dulu ya. Asumsikan bisa, lalu dengar kisah saya setelah ini. Oke. Beberapa saat lalu ada pasien datang dengan gejala depresi. Benar-benar gejala depresi. Moodnya Yes. depresi, pola pikirnya depresi, keinginan bunuh diri, gerak Yes. fisiknya. Kenapa orang depresi saya sarankan untuk bertemu langsung? Karena saya butuh melihat gerak fisiknya. Itu khas depresif. Ada
gerak psikomotor yang melamban namanya, dan itu harus dilihat, nggak bisa cuma ngobrol, nggak bisa lewat chat. Mm-mm. Gerak psikomotor yang melamban dan, wah ini depresi banget pokoknya. Dan orang ini memang Mm-mm. mengaku depresi. Udah Oke. melabel diagnosis depresi diri. Bener sih Mm-mm. depresi. Mm-mm. Cuma begitu saya lihat ada yang aneh. Mm-mm. Ada kemerahan di wajah, ada nyeri di otot yang tadinya diasumsikan psikosomatis. Di Iya. beberapa posisi yang menurut saya itu khas. Mm-mm. No, it's wrong. Ini ada yang salah. Saya konsultasikan ke dokter penyakit dalam. Turn out Mm-mm. itu sebuah penyakit autoimun. Oke. Jadi Jadi depresinya ternyata ada beda. benar depresi. Betul itu depresi, tapi ternyata itu bagian dari penyakit autoimunnya. Begitu autoimunnya sembuh, depresinya sembuh. Saya nggak ngapa-ngapain bahkan. Hmm? Jadi sekalipun itu depresi, Mm-mm. kamu tetap harus curiga, apakah itu depresi? Atau Atau jangan-jangan kayak pasien penyakit saya lain. tadi, atau penyakit Mm-mm. lain. Karena depresi bisa jadi adalah gambaran dari penyakit lain. Itu pentingnya ketemu sama psikiater Mm-mm. langsung. Kedua, ya itu nggak valid. Itu kan tadi kita Nggak bisa ya dok berasumsi ya? kalau itu valid. Berasumsi aja. Asumsi kalau itu valid, toh tetap Mm-mm. nggak bisa. Yang kedua, enggak. Pertama, karena kita beda negara. Jadi kalau skalanya diterjemahkan, itu hasilnya nanti lain. Oh gitu. Maksudnya, cutting point-nya lain. Itu perlu Mm-mm. diteliti ulang. Cutting point-nya lain. Kalimatnya mungkin lain. Pembahasan Mm-mm. dalam budaya setempat itu mungkin lain. Iya betul. Jadi, nggak bisa kalau kita pakai kuesioner luar negeri. Kalau Mm-mm. kuesioner dalam negeri, kok kayaknya nggak banyak ya yang make Nggak di banyak ya online dok ya gitu. Nggak kayaknya. banyak. Mm-mm, Nggak nggak banyak. banyak. Jangan abis ini ada yang bikin ya dok ya, jangan ya. Jangan ini Jangan, inspiratif. Dokter jangan. Jimmy bilang Iya, nggak banyak ya. aduh nggak banyak. Ya udah aku dapat kesempatan aku bikin. Waduh kacau nih dok. Jangan. Pertama itu skala tadi hanya digunakan untuk namanya penapisan. Saya masih bingung bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia memang penapisan sih. Screening penapisan apa sih bahasa normalnya? Screening. Aduh apa ya? Nggak Itu ada kan kayaknya ya? followers kita pada pinter-pinter deh dok. Pinter Bisa lah lah ya. screening. Saya Mm-mm. sampai sekarang masih bingung. Screening tuh bahasa normalnya apa ya? Nanti saya Penap tanya Ivan Lanin dulu ya dok ya. boleh Nanti boleh. saya Nah, kabarin ya. Oke. penapisan namanya. Cuman penapisan Heeh. kan orang apalagi Apa penapisan? itu penapisan? Buka KBBI dulu ya. Screening. Jadi itu hanya digunakan untuk screening. Eh, Kira-kira saya memiliki tanda Mm-mm. tersebut atau enggak? Kalau iya, Mm-mm. maka tetap perlu dikonfirmasi ke psikiater atau psikolog. Shelter. Kalau enggak pun, itu belum tentu enggak. Kita tetap perlu konfirmasi kalau kamu merasa terganggu. Sehingga itu hanya jadi tolak ukur aja. Mm-mm. Enggak jadi hal yang mutlak. Sekalipun itu tulisannya depresi berat, kamu belum tentu depresi berat kok kalau ke psikiater. Bisa-bisa malah diketawain. Oh Oh, gitu. kamu iya Waduh, hati-hati nih. diketawain ngapain ikut-ikutan kayak gitu, malah memberatkan diri sendiri. Oh gitu. Tapi Ya abis soalnya ini kan teman-teman yang mau kontrol jangan sampai takut ya dok ya. nggak takut. Paling diketawainnya ya karena kita membebani pikiran sendiri. Maksudnya begini, oke kita sedih betul, Mm-mm. dan ke psikolog psikiater pasti akan memahami sedih itu. Tapi begitu kita melabel dirimu sendiri, aku depresi berat, sedih tadi makin berat loh jadinya loh. Sedih tadi Betul. itu rasanya makin, aku depresi berat gimana ya, Makin dalam nasibku gitu. gimana, makin dalam. Padahal sebenarnya awalnya mungkin cuma sadness, Yes. ya biasa sedih. Mm-mm. Gara-gara label tadi itu berat. Hati-hati, itu malah Hati-hati. merepotkan. Jadi mendingan daripada repot, yaudah konsul aja sih. Repotin aja psikolog dan psikiater ya kalau Repotin kata dokter Jimmy. aja. Kecuali kita yakin kalau tulisannya depresi berat pun, kamu udah yakin nih, aku aku tahu itu nggak bener. Aku tahu itu cuma screening aja. Nah itu silahkan diisi. Itu screening, Mm-mm. bukan diagnostik tes. Oke. Dokter Jimmy mungkin bisa jelasin sedikit ya. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran. Tapi sekali lagi tidak untuk self-diagnose. How is it like to live a life with depression? Painful, itu kata yang tepat. Nyeri tapi di dalam. Jadi rasanya tuh Mm-mm. bukan sadness ya teman-teman. Kalau kita mikir kan depresi itu sedih ya, sedih, Mm-mm. blue, nangis-nangis Mm-mm. sendirian. It's not really true kayaknya. Banyak yang gejalanya cuma nggak bisa mikir. Dok, Oke. aku nggak tahu, aku nggak bisa mikir. Biasanya aku kreatif ini nggak bisa mikir, nggak tahu, I don't know why. Nggak ada triggernya. Itu mungkin. Depresi nggak harus punya trigger. Ya, Hmm. nasib. Depresi itu konspirasi. Konspirasi. Konspirasi semesta ya, bukan konspirasi elit gombal ya. Hati-hati. Mm-mm. Oke, Ini Dokter lebih berat Jimmy. lagi. Mm-mm. Heeh. Dokter Jimmy, nih jiwa stalking aku nih agak berat nih ke Dokter Jimmy nih. Kapan lagi dapat fans berat nih kayak aku nih?
Eh, terkait dengan salah satu artikel Dokter Jimmy yang pernah aku baca, tapi mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang belum pernah baca ya. Mm-mm. Depresi biasa dengan persistent depressive disorder, apa bedanya, Dok? Oke, persistent depressive disorder itu nama lainnya distimia. Jadi Mm-mm. depresi itu berat dalam tapi tidak permanen. Jadi dia kuat banget tapi ada masanya dia membaik, tapi dia akan kambuh lagi. Dia membaik Mm-mm. lagi. Kambuh lagi, membaik lagi. Persistent depressive disorder enggak dalam-dalam banget, Mm-mm. tapi enggak hilang-hilang. Dan Berapa enggak akan lama, Dok, hilang. biasanya? At least 2 tahun. For 2 years itu nggak akan hilang, At least. setidaknya. Jadi kalau depresi, jadi kalau depresi biasa itu nggak selalu melulu sedih gitu Enggak, terus-terusan gitu. enggak. Dia Dia ada ada siklus. remisi dalam tanda kutipnya. Ada makanya kalau ada bilang aku nggak ngapa-ngapain depresiku sembuh, maybe yes, maybe. Tapi Oke. tenang aja, dia kambuh lagi. Oh, harus tenang ya, tenang aja dia kambuh lagi gitu. Tenang aja dia Kesannya, kambuh lagi. kesannya di belakang gitu ya. Dia dia pasti kambuh lagi. Karena depresi Mm-mm. itu chronic disease, dia berkepanjangan. Mm-mm. Itu kenapa dia butuh diobati. Karena kalau enggak dia muncul lagi itu nggak enak banget rasanya. Nah, kalau persisten Padahal, depresi, ah, mm-mm. Iya padahal gimana? padahal berat, debilitating, rasanya nggak enak banget. Bayangin Mm-mm. tiap 4 bulan atau 5 bulan sekali kamu pengen bunuh diri berat gitu kan, nggak lucu Mm-mm. banget ya. Itu Iya. capek banget. Nah, Mm-mm. itu yang diobati. Kalau persistent depressive disorder enggak, dia konstan, terus menerus, nggak hilang-hilang. Nggak seberat depresi, cuma nggak Mm-mm. hilang-hilang. Jadi jangan jangan mengecilkan ya, karena nggak bisa ngerasain bahagia dalam 2 tahun itu mengerikan loh rasanya. Kamu mau ngapain, ngelakuin hobi atau apapun, kamu nggak akan bisa senang. At least 2 tahun. Itu hidup tuh kayak nggak ada artinya lagi. Ini mau ngapain? Ini buat apa? Nggak, karena nggak ada sense-nya lagi, nggak ada Mm-mm. rasanya lagi. Numb, kosong. Itu nggak enak banget. Itu PDD, itu persistent depressive disorder. Nah, untuk persistent depressive disorder ini kalau nggak diobatin bisa, Dok? Enggak. Sama sekali Sebenarnya nggak bisa. enggak. Dua-duanya tuh sebenarnya butuh diobatin. Mm-mm. Yang depresi berat yang butuh diobatin, depresi ringan sih nggak perlu. Tapi kalau persistent depressive disorder ini sangat besar kemungkinan ini Mm-mm. urusannya biologik. Oke. Lebih besar komponen biologiknya ketimbang psikologiknya. Kalau Mm-mm. dysthymia atau persistent depressive disorder, pengobatan itu lebih disarankan ketimbang konseling. Kalau Mm. depresi ringan sedang, konseling lebih Mm-mm. disarankan daripada pengobatan. Kalau depresi berat, pengobatan lebih disarankan duluan. Nanti setelah membaik, baru dilanjut konseling. Kurang lebih kayak gitulah. Kurang Jadi lebih kayak kalau gitu. kurang lebih kayak gitu. Kalau ditanya apa harus minum obat, enggak. Tadi lihat listnya tadi. Mm-mm. Kalau ringan sedang nggak perlu. Kalau persistent depressive disorder lebih baik iya, karena 2 tahun bro, 2 tahun itu 2 tahun Capek nggak loh, gak nggak perlu ngerasain senang gitu loh. nggak perlu dikasih tahu kan 2 tahun tuh berapa lama. Kayak lama banget gitu, apalagi kalau PSBB di rumah ya, Dok. Iya, aduh, 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 2 tahun, aduh, makasih, makasih, nggak jadi. Makasih, nggak jadi deh. Oke, Dokter Jamie ini pernah bilang ini nih, depresi itu nyeri, tapi nyerinya dalam jiwa. Jadi antidepresan itu untuk mengurangi nyeri dalam jiwa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin yang mendengar ini mungkin mikir, berarti apakah depresi sembuh hanya dengan obat-obatan, atau ada cara lain dengan kita bonding dengan depresi kita, misalnya seperti bonding dengan stres kita yang tadi? Hmm. Kalau depresi sih lain cerita sama stres ya. Perhatikan tidak ada kriteria diagnosis stres pada buku panduan diagnostik dimanapun. Karena dia Yes. bukan gangguan. Stres Mm, itu memang tidak untuk dimusuhi. Tapi mm, depresi di buku diagnostik manapun, mau Indonesia, mau yang Amerika, mau yang WHO, mau yang nanti ada yang mau baru RDOC itu punyanya National Institute of Mental Health, itu mm, bahkan dari genetic base itu pasti depresi ada nanti. Why? Because it's a disease, disorder mm. sih kalau bahasa bahasa ilmiahnya tetap. Karena itu penyakit dalam tanda kutip, nggak bisa Anda tidak sedang bersahabat dengan kanker kan, Anda mengobati kanker. Kamu Iya nggak betul. bersahabat sama apa ya, COVID enggak, COVID diobatin, jangan bersahabat, COVID nanti diobati, keluar jangan bersahabat. keluar aku Nanti bersahabat sama COVID. ini kayaknya buat yang langgar bareng-bareng gitu-gitu ya, Dok ya. Keluar Nah, untuk bersahabat dengan COVID. bersahabat enggak gitu caranya, jangan bersahabat dengan yang tidak mau bersahabat sama kamu.
Malah membuat menderita. Iya, malah membuat menderita. Jangan. Eh, Depression tidak selalu dikasih obat. Kalau ke praktek pribadi saya, pasti beberapa klien sadar kok. Kalau berat, saya nggak nego. Saya kasih obat Mm, langsung. Saya nggak ngasih option. Tapi kalau ringan, biasanya saya akan ngomong, saya pikir kamu nggak butuh obat. Bagaimana mm, menurutmu? Gitu. Saya akan ngomong frontal. Why? Karena yang ngerasain berat atau enggak kan sebenarnya klien. Tapi kalau dari mm, ukuran saya ada ukuran objektifnya. mm, Menurut ukuran itu tuh nggak berat. Tapi gimana ukuran subjektifmu biar ada pembanding. Tapi nggak mm, harus. Dan banyak kok yang nggak pakai obat. Banyak banget. Tapi nggak bisa selesai sendiri. Why? Karena kalau kita udah masuk ke sana, ke proses pikir depresi, mm, susah bagi kita memilah mana yang benar, mana yang nggak benar, mm, mana mm, yang diri saya, mana yang kebohongan depresi. Kalau kebohongan mm, depresi itu kayak gini. Misalnya kalau depresi ngomong sama kamu, kamu bodoh, kamu nggak layak untuk hidup, mm, kamu percuma aja hidup, mm, sia-sia semua usahamu, itu kebohongan mm, depresi. mm. Kalau kita udah diomongin kayak gitu tiap hari, menurut kita itu yang benar. Nah, itu perlu Oke. digeser oleh pihak ketiga yang netral. Kenapa pihak ketiga yang netral? Karena dia nggak tahu apa-apa dari kamu, jadi dia nggak akan Iya, sok-sok positif. Oh mm, enggak, betul. kamu tuh orangnya sebenarnya baik, nggak. Psikiater nggak bekerja seperti itu, nggak akan sok-sok positif. Tapi dia akan mencoba reflect ulang kemampuan kita dalam menilai reality. Mm, Apakah benar demikian? Adakah bukti yang sebaliknya yang menyatakan kamu tidak demikian? Jadi kita dibantu untuk berpikir ulang. Nah, itu yang penting. Reframe ulang apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa sih yang sebenarnya depresi sedang katakan di benakmu. Oh, yang ini ternyata salah. mm. Oh iya, aku tuh sebenarnya sisi yang di sini yang benar. Nah, itu pentingnya pihak ketiga yang netral. Kalau temenmu pasti karena udah kenal kamu, misalnya kamu baik, gitu. Temenmu akan ngomong, oh enggak, kamu baik. Tapi karena depresi udah sering bohongin kita, malah kita berasumsi, oh teman saya yang bohong. Iya, Karena jadinya kita kan cenderung, iya percaya sama depresi kita sendiri ya, kan mm-mm. otak-otak saya sendiri gitu. Iya, aku ngerasa kayak gitu kok, kamu malah nggak ngerti gitu. Nah, psikiater itu atau psikolog itu tidak membenarkan pikiranmu, tapi juga nggak positif-positifin. Tapi membantu kita merefleksikan ulang. Mm, Benarkah yang kamu pikirkan? Tanda tanya. Nah, itu pertanyaan dalam banget sih. Saya sering banget nanyain, benarkah demikian? Gitu. Kalau udah kayak gitu pasien saya diem. nggak tahu dok, pasti juga Nggak tahu. nggak Pasti jawabannya kayak tahu. gitu. Benarkah demikian? Nah, itu pertanyaan favorit saya. Oh, dokter Jimmy jadi pertanyaan favoritnya gitu. Ntar kalau Mm-mm. saya tanyain gitu juga. Iya, Biar benarkah bingung demikian jawabnya. ya? Dok, tadi kan dibilang berarti untuk via chat kayak gitu kan nggak bisa diagnose depresi ya dok ya Nggak berarti ya. bisa. Gimana kalau dari video call? Pada kondisi terpaksa, iya. Boleh lah. Kalau cuma sampai diagnose, beberapa posisi iya, tapi lagi-lagi ada keterbatasannya ya. Misalnya kayak tadi, Mm-mm. kalau video call saya nggak bisa loh ngelihat merah-merah kayak pasien saya yang saya butuhkan untuk ngelihat ternyata dia autoimun Mm. tadi. Blush on deh dok kalau merah-merah Iya, di video call. jadi iya jadi kayak blast on, bukan kayak penyakit gitu. Atau ya pemeriksaan lab atau apa itu akan ada keterbatasannya. Kalau saya memang lebih suka bertemu langsung, tapi kita nggak boleh memungkiri dunia ini tidak berputar dengan kesukaan saya. COVID nongol-nongol aja kan nggak peduli dia saya suka apa enggak. Nongol-nongol aja. Heeh. Iya, Realita dan ya dok ya. realitanya saat ini COVID, realitanya saat ini lebih aman untuk video call, maka manfaatkan video call sebaik mungkin. Ya realita aja sih. Saya nggak suka, tapi ya realitanya gini, ya udah. Oke. Dok, aku ada sesi mitos fakta. Boleh, boleh, boleh. Ayo, ayo, seru Oke. nih. Jawab cepat ya dok ya. Jawab cepat tanpa penjelasan. Oh, tanpa penjelasan. Oke. Tanpa penjelasan ya. Nanti aja di belakang kalau ada penjelasannya. Oke. Mitos atau fakta, antidepresan dapat mengubah personality? Mitos. Mitos. Mitos atau fakta hanya wanita yang mengalami depresi? Mitos. Mitos atau fakta depresi bisa sembuh dengan berjalannya waktu tanpa pengobatan? Fakta. Sebagian. Sebagian Fakta benar. sebagian. Sebagian benar. Mitos atau fakta depresi hanya disebabkan oleh traumatic event? Mitos. Mitos atau fakta depresi bukanlah masalah besar? Mitos. Dari lima ini mana yang mau dijelasin dok? Depresi bisa sembuh sendiri berjalannya waktu, iya. Dia time limited, tapi dia akan kambuh. Ingat bagian itu. Dia akan kambuh. Kemungkinan kambuhnya, dia pasti kambuh. Kalau Jadi nggak pasti ditangani.
Dan biasanya kekambuhannya nggak jadi lebih ringan, akan jadi lebih nggak nyaman, lebih berat, lebih debilitating gitu tuh nggak enak banget. Jadi nggak ya ngapain kamu nungguin apa, nungguin lebih berat lagi kan nggak lucu juga. Nungguin lebih berat lagi buat yakin kalau ini depresi buat ke psikolog, Iya, psikiater. kan rugi. Ya ditangani segera biar kita bisa mencegah kekambuhan selanjutnya gitu. Jadi bukan tentang sembuh saat ini, tapi tentang menjaga kewarasan dan kesejahteraan saat ini dan seterusnya gitu. Bukan cuma ngomongin sekarang Mm-mm. gitu. Nah, berkaitan dengan mitos fakta yang Dokter Jimmy pilih, untreated depression, ada nggak long term effect-nya on brain kalau misalnya nggak di-treat gitu? Ada banget, ada banget. Apa itu, Dok? Long Ada term effect-nya? beberapa regio otak yang akan terganggu ketika untreated depression tidak tertangani. Hipokampus, area untuk memori itu akan terganggu, artinya kemampuan kita menyerap informasi baru dan berkonsentrasi itu terganggu. Kemampuan kita menganalisis hal, berkonsentrasi, udah tadi dibahas ya, itu juga akan terganggu. Dan terganggunya biologically terganggu loh ya, bukan perasaan, bukan feeling, tapi uh, otakmu itu sedang berubah bentuk. Itu reversible sebenarnya, bisa membaik kalau kita mengobati, kalau itu diobati. Tapi bayangin kalau kita mengalami ini 10 tahun atau 20 tahun, tentu butuh waktu yang nggak sebentar buat ngobatin ini. Betul. Saran saya kalau mau ngobatin ya jangan lama-lama untreatednya, biar pengobatannya nggak panjang-panjang banget durasinya gitu. Biasanya berapa tahun, Dok? 6 bulan sampai 2 tahun. 6 bulan sampai 2 tahun. Wow. Kalau case baru, kalau dia responsif, kalau dia Mm-mm. kooperatif, biasanya 2 sampai 4 bulan bisa sih. Tapi Oh orang gitu. Indonesia kok jarang yang ini ya, jarang yang eh, bener rajin gitu ya. Biasa bolak-balik berapa kali, Dok, untuk konsultasi kayak gitu, untuk Ti- depresi? Mungkin teman-teman banyak yang mikir, Mm-mm. apa aku harus seminggu sekali ke psikolog atau psikiater untuk kontrol depresiku, atau bagaimana? Kalau psikiater awal pertama 2 minggu sekali, terus kalau sudah gejalanya membaik baru sebulan sekali, gitu. Begitu jadinya. Oke, Mm-mm. tadi dokter sempat bilang soal support system. Mm-mm. Nah, bagaimana jika kalau orang-orang yang depresi ini tidak memiliki seseorang yang mereka trust untuk berbicara, otomatis kan support system juga tidak ada, gitu. Mm-mm. Gimana tuh dok caranya dok? Em, Depresi juga bohong sama kita tentang orang lain, bukan tentang diri sendiri. Depresi itu berbohong sama kita tentang 3 hal, tentang dirimu, tentang orang lain, dan tentang dunia. Seakan-akan semuanya tuh dark. Iya ada darknya tentu, ada darknya orang lain, ada darknya dirimu, ada darknya dunia, itu jelas. Tapi kalau semuanya jadi dark, yang jelas salah adalah persepsi. Karena nggak mungkin semuanya dark. Nah, salah satu kebohongan depresi adalah ketika orang lain, oh dia pasti nggak ngertiin kamu, dia pasti begini, dia pasti begitu. Mm-mm. Ya mungkin ada orang yang nggak ngerti dan banyak orang nggak ngerti, tapi bersyukurlah. Kenapa? Karena angka depresi terus-menerus meningkat di dunia ini. Oh, oh, Art- jadi teman kita makin banyak. ya, itu dia. Artinya yang ngertiin kamu makin banyak. That's good. Mm-mm. Artinya mencari teman yang memahami itu mudah. Ini Dokter, jahat ya, blessing in disguise ya. jahat ya tapi ya. Tapi Tapi fakta benar, juga ya dok tapi ya, bener fakta. juga. Uh-uh. Dokter Jenny, tadi sempat ngomong soal depresi itu lama-lama kita nggak bisa daya ingatnya itu berkurang, daya Mm-mm. analitiknya itu berkurang. Bagaimana kita membandingkan dengan orang-orang yang bilang seperti ini? Oh, aku memang udah bertambah umur aja jadi pikun. Enggak. Oh iya ini. Kalau kamu depresi, untreated, dan dibiarkan terus-menerus, kemungkinan untuk mengalami gangguan kognitif di masa tua itu besar. Lebih besar daripada yang nggak depresi. Mm-mm. Jadi, mending diobatin ketimbang waktu tuanya kita pikun beneran. Oh gitu. Eh, dan pikun itu bukan pernah nggak sih ketemu orang 60 tapi daya ingatnya masih bagus, konsentrasi masih oke. Dosen saya dok, 70 tahun, kok daya bagus banget. Saya kalah. Tuh, ya kayaknya dosen saya juga kayak gitu. Dia, Jip, Saya kayaknya itu kalah. ada di halaman sekian. Buset, dia tahu halamannya. Kita boro-boro baca ya dok ya udah Iya, jadi baru mahasiswa. buka aja belum dia udah tahu halaman. Bu, ini apa? Ya, bukan pikun. Jadi jangan jadikan pikun sebagai alasan karena forgetfulness itu mungkin dialami sebagian besar orang. Tapi kalau kamu melatih konsentrasi perhatian baik di masa muda, pada saat tua kita nggak segitunya. Bahkan bisa jadi kayak dosen-dosen tadi, sakti sampai tua daya ingatnya. Itu mungkin. Makanya dilatih. Jangan jadi pembenaran, tapi coba jadi bahan evaluasi. Jangan-jangan
Ada yang salah memang dengan konsentrasi dan perhatian, terutama kalau cepat perubahannya ya. Depresi itu kan cepat ya. Nggak Hmm. nggak kayak nggak tiba-tiba nggak bisa, kayak nggak jelas dari mana itu. Mending diobati karena bisa diobati. Sayang kalau nggak Mm-mm. diobati. Oke, sayang ya Mm-mm. dok ya. Dok, kita Sayang. mulai dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman mungkin? Boleh boleh karena tinggal 15 menit kayaknya ini ya. Mm-mm. Ini tadi ada yang di questions box, depresi itu gangguan tubuh di bagian apa ya dok? Otak. Otak. Jawabannya satu aja ya, singkat aja Otak. ya. Oke, Singkat. dokter gini, banyak yang symptoms yang gini. Kalau misalnya aku punya keinginan untuk bunuh diri, apakah itu selalu depresi? Mitos. Oh, mitos. Padahal nggak ada mitos faktanya tadi di depan. Oh, salah ya. Itu mitos. Mitos. Em, Sebagian besar kecenderungan bunuh diri memang didahului Mm-mm. depresi, tapi tidak harus Mm-mm. selalu depresi. Bisa Mm-mm. bipolar, bisa schizophrenic, bisa anxiety even, bisa panic disorder, macam-macam. Bisa pain experience, bisa chronic pain in cancer misalnya. Itu nggak depresi bisa, tapi tetap Mm-mm. pengen bunuh diri, itu bisa. Jadi tidak harus selalu depresi. Diagnosisnya bisa macam-macam. Cuman suicide itu kayak kayak alarm gitu loh. Oh, ini artinya inner painful experience-nya itu sudah terlalu besar. Mm-mm. Terlepas apa diagnosisnya. Nah, painful experience ini yang nggak perlu dirilis atau kalau bisa dihilangkan. Kalau bisa. Kadang nggak. Kadang enggak. Kadang Oke. kadang bisa dikurangi. Tapi dikurangi aja cukup. Mm-mm. Dikurangi aja udah sangat membantu ya dok ya. Udah sangat membantu. Oke, ada nih dok pertanyaannya cukup menarik. Bagaimana cara mengenali seseorang itu sudah depresi? Gampang. Kalau dia didiagnosis depresi sama psikolog dan psikiaternya. Oh, berarti kalau nggak ada diagnosis nggak boleh percaya. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Karena tadi itu luas banget dan bisa gambaran dari penyakit lain. Kita tahu dari mana itu depresi betulan apa enggak. Mm-mm, betul. Dokternya aja kadang butuh 3 atau 4 kali pertemuan untuk yakin itu depresi kalau gejalanya nggak jelas. Kalau jelas sih Oke. mungkin 1 kali pertemuan. Cuman kan nggak semua orang jelas. Mm-mm. Eh, Ya gitu. Ya untuk jelas tanyakan ke psikolog psikiater Anda. Oke, kita buka ya dok ya kolom komennya ya. Teman-teman Boleh boleh. bersiap-siap untuk mengetik pertanyaannya. Dok, Boleh boleh kalau nanya. misalnya yang cutting-cutting itu, yang udah self-harm, apakah itu depresi? Kan kalau Enggak tadi juga. hanya untuk pikiran bunuh diri. Kalau udah self-harm? Enggak juga. Sama juga itu luas banget. Kalau self harm malah bisa larinya ke personality. Personality tipe X, tipe Y, tipe Z itu lebih cenderung self harm pada saat stresornya berat gitu. Cuman Mm-mm. mm, susah ngomongnya ya karena luas lagi. Depresi juga bisa self harm, anxiety juga Mm-mm. bisa self harm. Bahkan ide suicidal awal juga bisa self harm. Itu lebih lebih gede payungnya daripada si depresi tadi self harm. Sorry, dari suicidal tadi si self harm. Gitu. Oke. Apakah anak kecil Hmm, umur 12 tahun ke Gua jawab, bawah gua dapat jawab, mengalami gua jawab. Bisa, semangat? bisa. Anak umur 4-5 tahun bisa depresi? Bisa, karena dibilangin depresi bukan soal besarnya stres. Bukan, Mm-mm. tidak. Dok, di konsultasi di DM belum dibaca ya, maaf Mbak. Ini tanya di atas, janjian sama saya di DM tuh berapa lama saya balesnya? 2 minggu. Itu Aduh, cuma janjian aja janjian loh. live. Kalau Janjian konsul, aja. saya belum tentu buka DM soalnya. Di Jarang banget konsul saya buka kayaknya DM. datengin ke rumah dokter Jamie aja nih kayaknya Itu nih. lebih mudah karena kalau saya balas DM sih untuk yang konsul, tapi kalau ada waktu pertama dan kedua kalau saya niat mengumpulkan kedua ini ngumpulin yang Sulit pertama aja udah sekali. susah. Yang pertama aja udah susah gitu. Oke. Jika depresi, sebaiknya konsul pada saat sedang kambuh atau tidak? Sama aja. Sama aja. Kalau pada saat kambuh kita diajari untuk mempercepat perbaikan dari depresi, kalau pas Mm-mm. enggak kita diajari supaya menjaga gimana biar enggak kambuh. Itu sama pentingnya. Jangan pikir yang Mm-mm. penting adalah enak doang, enggak. Yang penting adalah enak dan kita bisa jaga steady. Berarti kalau misalnya lagi nggak di masa depresif-depresifnya banget,
terus nggak mau konsul, nanti tunggu depresif aja gitu. Ya itu Nggak boleh juga ya, Dok ya? kayak pemadam kebakaran, ada api baru dipademin. Listriknya masih konslet. Listrik konsletnya diperbaiki. Mm-mm. Sia-sia ya, Dok, nanti ya. Sia-sia nanti. Apalagi, Dok? Apakah orang yang depresi masih bisa denial? Masih. Buktinya di Indonesia hanya 9% orang depresi yang mencari pertolongan profesional. 91%-nya tahu tuh kemana. Kan denial. Nggak, Dok, biasanya gini kalau anak-anak muda zaman sekarang. Bingung, ini duit ke psikolog atau psikiaternya gimana? Ah, Nah, itu. itu dia, Ini itu. ini tips-tips. Psikolog banyak yang murah. Misal Mm-mm, di puskesmas, kalau di mm-mm, Jakarta itu sudah ada rata-rata psikolog klinis, kamu bisa ke mm-mm, sana. mm-mm, Atau kamu bisa gunakan fasilitas-fasilitas BPJS. mm-mm, Kayaknya banyak orang sekarang udah pakai BPJS ya. Untuk pergi ke psikiater. Itu pun tidak ditanggung biaya tambahan. Kecuali kalau mm-mm. kamu mau ke swasta, boleh. Saya nerima pasien BPJS, saya nerima di sebuah rumah sakit X. Sengaja ditutupi. Kalau enggak Saya makin tahu, Dok. tahu ya. Saya tahu, Dok. Kalau enggak makin rame, nanti udah rame kepala saya pusing. Masukin saya ke list boleh, Dok? Boleh, boleh. Di-save dulu ya namanya ya. Mm-mm. Booking dulu. Oke, Obat Dokter. psikiatri Ini, kenapa mahal banget? Karena dibeli sendiri. Kalau pakai BPJS murah soalnya. Kalau oh dibeli iya, sendiri ditanggung. memang Hmm. mahal, betul, betul. Saya juga nggak tahu kenapa. Dokter, ini ada pertanyaan bagus nih. Dokter, Mm-mm. bagaimana menghentikan pikiran bunuh diri? Konsul. Apalagi, Eh, Dok? Bisa dengan mengurangi Mm-mm, intensitasnya. Jadi kalau kamu bisa mengurangi intensitas rasa sakit emosional, pikiran bunuh diri bisa hilang. Tapi kamu perlu tahu dulu, apa penyebab intensitas rasa sakitmu itu tinggi? Stresorkah? Supportkah? Kemampuanmu menghadapi masalahkah? Proses pikirmu kah? Saya nggak tahu yang mana. Itu yang perlu disentuh untuk ngurangin rasa sakit emosionalnya. Nanti pikiran bunuh dirinya akan mereda. Semoga. Kalau enggak, tetap mm-mm. kembali konsul. Oke, ini pertanyaannya banyak ya, Dok ya. Nah, Dok, ini kalau depresi dan daya ingat mulai berkurang, apakah masih bisa disembuhkan, Dok? Dan apakah daya ingatnya dapat kembali membaik? Bisa, makanya konsul. Makanya obatnya diminum terus-menerus. Jadi kalau ada yang bilang, oh obat-obatan antidepresan merusak otak, kebalik. Obat-obatan antidepresan dipakai supaya kita tetap bisa konsentrasi dan perhatian, bahkan membaik ke kondisi di ideal. Gitu. Justru itu memperbaiki sinaps-sinaps di kepala yang mulai terganggu. Sinaps Enggak, tuh Dok. saraf. Biasanya kayak gini, Dok. Minum obat-obatan itu rusak ginjal. Wah, Nah, itu. Anda pikir saya sekolah 10 tahun untuk merusak ginjal orang lain apa bagaimana? Enggak. Enggak ada hubungannya teman-teman, enggak. Bahkan beberapa antidepresan dosisnya tetap mm-mm, diberikan sama sekalipun orang tersebut sedang gangguan ginjal. Artinya, mm-mm, orang gagal ginjal aja minum antidepresan dengan dosis yang sama, kan berarti ginjalnya nggak terganggu dong. mm-mm, betul. Nggak apa-apa. Oke, banyak banget nih, Dok, pertanyaannya, Dok. Obat Mau yang mana, Dok? antidepresan kalau sudah diminum sampai habis bisa menyembuhkan kita? Enggak. Dia ngurangin rasa sakit. Masih ada PR lain yang perlu kita lakukan. Konseling baru menjawab sisanya. Ini boleh bocoran sedikit, Jess. Boleh. Eh, Oke, antidepresan memperbaiki depresi. Oke, itu Mm-mm, penting pada fase awal pengobatan, betul. mm-mm, Tapi kalau kita mau menjaga kesejahteraan jiwa, mm-mm, menjaga biar nggak kambuh-kambuh lagi, mm-mm, jawabannya bukan obat. mm-mm. Jawabannya konseling. Jadi Oke. kedua tadi perlu dilakukan bersamaan, nggak bisa milih salah satu. CBT aja bisa, Dok? CBT doang kalau depresi ringan bisa, depresi berat nggak. CBT itu cognitive behavior therapy, teman-teman. Tapi Ya, kalau depresi betul. berat, obat perlu masuk, CBT perlu masuk, dua-duanya. Dua-duanya. Katanya Mm-mm. CBT itu paling berat, Dok, dibandingkan BT. Iya, BT kan cuma ngelakuin, CBT kan perlu Mm-mm. panas ngebul tuh otaknya. Ngebul. Pusing, Dok, palanya, Dok. Satu pertanyaan lagi kali ya, Dok ya? Dokter Jimmy deh yang pilih. Dokter Jimmy yang pilih. Oh, Mas Reza Gunawan, ini saya menghormati Mas Reza. Terima kasih sudah join, Mas. Padahal saya cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas, nggak tahu ngomongin apa. Dok, depresif sama depresi di mana bedanya? Huruf F. Itu cuma beda noun and adjective. Iya, nggak beda. Hmm, Bagaimana seseorang menentukan seseorang harus ke psikiater, ke psikolog? Sebenarnya pilihannya nggak cuma dua loh. Karena Mas Reza nongol, saya mau ngingetin pilihan ada tiga. Ada empat bahkan.
kita bisa seeking for help ke psikolog, kita bisa seeking for help ke psikiater, kita bisa seeking for help ke rekan teman, kita bisa seeking for help ke nggak ada. Kita mencoba sendiri. Cuman hati-hati dalam memilih, hati-hati dalam memilih. Karena kadang aku maunya sendiri, itu bukan gambaran karena saya mau self help, cuma gambaran karena kita takut mencari pertolongan. Itu nggak boleh. Oke. We fear of reach for help, itu kita takut. Jadi makanya kesannya enggak, gue mau self help aja, gue mau ngerjain sendiri. Sebenarnya itu lebih gambaran karena kita takut. Hati-hati. Karena kalaupun self help dilakukan, konsep self help yang benar tuh nggak benar-benar sendirian. Tetap reach out ke teman, tetap reach out ke keluarga, tetap bonding dengan sekitar, nggak benar-benar sendirian. Jadi hati-hati kalau kita benar-benar pengen sendiri, it's a problem. Itu bukan self help. Itu fear, takut. Fear. Takut. Dan Takut akan stigma ya dok ya mungkin ya Iya, dok. dan takut nggak ngebawa kita kemana-mana. Oke. Baru kapan kita psikolog ke psikiater, psikolog nggak ada batasnya. Psikolog itu bebas. Tes minat bakat kan nggak nunggu kamu stres dulu kan ya? Oh Ya, enggak. Kelamaan dok kalau nunggu kelamaan stres kan ya. dulu. Ya udah, Kelamaan. berarti ke psikolog aja nggak usah nunggu kenapa-kenapa. Karena tes minat bakat itu kerjanya psikolog, bukan kerjanya psikiater. Kalau psikiater harus udah ada gangguan dulu. Kalau nggak pasti dibalikin ke psikolog. Ada ini pertanyaan penting. Adiktif nggak obat antidepresan? Enggak, kalau kamu minum sesuai dengan resep dokter. Cluenya itu. Nggak Jangan boleh beli, curi-curi di belakang ya dok ya. nggak boleh curi-curi, nggak boleh beli sendiri, nggak boleh tahu-tahu ada di e-commerce terus kita beli. Nope. Kamu nggak tahu cara pakainya. Itu butuh 10 tahun buat tahu cara pakainya. Nggak main-main tuh 10 tahun. Kasihan dokter Jimmy udah 10 tahun terus kamu beli Iya, sendiri di beli e-commerce. sendiri. Enggak. Dan itu malah yang bisa bahaya kayak gitu. Kalau dipakai sesuai resep, enggak. It's okay. Oke, mungkin udah kita warm up kali ya dok ya. Berarti depresi itu bisa dari biologi, psikologi, dan juga sosial ya. Betul. Betul. Berarti gimana caranya? Ya udah jangan self diagnose, jangan tes sendiri. Kita konsul aja ke psikolog psikiater. Antidepresan itu baik untukmu jika kalau kamu memang benar-benar depresi. Betul ya dok ya? Betul, Oke. betul. Mungkin ada closing statement dari dokter Jimmy? Teman-teman. Teman-teman semua. Teman-teman, kalau kita merasa depresi, saran saya sebelum itu terdiagnosis jangan pakai kata depresi. Pakai kata yang normal aja. Sedih, putus asa, seperti tidak ada harapan. Itu lebih mudah dipengerti ketimbang ngomong, gue depresi nih. Gitu. Itu saya nggak ngerti maksudnya. Depresi adalah diagnosis, jadi jangan gunakan sebagai gambaran untuk menceritakan perasaan. Nanti malah sekitarmu malah makin menstigma. Biar sekitar mengurangi stigma, kita perlu bercerita dengan bahasa Indonesia yang lebih mudah dimengerti. Plus, kalau kamu nggak depresi tapi ngomong depresi, itu makin berat rasanya. Karena kita udah ngasih label ke diri sendiri. Gua depresi itu, it's not good. Pakai bahasa yang normal aja. Gitu. Berarti bahasa yang baik untuk diri sendiri yang lebih baik ya dok ya? Betul, pakai bahasa yang baik. Biar psikiater psikologmu aja yang mendiagnosis sebagai depresi, kamu nggak usah. Oke, siap. Oke, thank you Dokter Jimmy untuk hari ini waktunya. Thank you, Nanti kita Jess. kontak-kontakan lagi untuk project selanjutnya ya dok ya. Sip. Sama Konago dan Dokter Andreas, so teman-teman ditungguin aja. Dan juga nggak lupa aku ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu di lain waktu lagi. So, bye-bye. Bye-bye, see you. See you.